Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil a'mali salihah. Wassalatu wassalamu ala rasulina asrafis sadah, amma ba'du. FKIS lovers yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat tentang larangan makan harta riba sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah apa yang menjadi harta riba itu. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Qala Abu Ja'far, yakni jalla sana'uhu bidzalik. Syekh Abu Ja'far berkata, ya ayyuhalladzina amanu, ini firman Allah, wahai orang beriman, saddaqu billahi wa birasulih, yang meyakini Allah dan Rasulnya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ayyaqulu khafullaha ala anfusikum, mereka yang takut kepada Allah atas dirinya. Fattaquhu bi ta'atihi, bertakwalah dengan taat kepada Allah. Fima amarakum bi, apa yang Allah perintahkan dengannya. Wal intiha, dan menghindari amma nahakum anhu, dari apa yang Allah larang tentangnya. Wadharu, ayakni wada'u, tinggalkan, ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari harta riba. Yaqulu utruku talaba ma baqiya lakum min fadlin, tinggalkan mencari sesuatu yang tersisa dari harta riba yang ada pada kalian. Min fadlin, dengan adanya kelebihan. Ala ru'usi amwalikum, atas modal-modal kalian. Allati kanat lakum qabla an turbu alaiha, yang ada pada kalian. In kuntum mu'minin, ayyaqulu in kuntum muhaqqqiqina imanakum qawlan, jika kalian betul-betul meyakini dalam secara perbuatan, secara lisan, wa tasdiqakum bi alsinatikum, dan meyakini dengan lisan kalian, wa bi af'alikum, dan perbuatan kalian. FKIS lovers yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini jelas terang benderang melarang kita untuk makan harta riba. Harta riba itu adalah harta yang diperoleh dari adanya kelebihan dengan sebab transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang. Jadi adanya kelebihan dari transaksi pinjam meminjam dan hutang piutang itu disebut dengan harta riba. Tetapi jika kelebihan itu berkaitan dengan transaksi jual beli, maka itu bukan riba, tapi itu adalah ribahun, keuntungan yang didapatkan dari transaksi jual beli. Nah, kenapa kemudian ada ayat innamal bai'u mislur riba, bahwa transaksi jual beli itu sama dengan riba? Karena mereka beranggapan bahwa riba dengan jual beli itu sama-sama dapat keuntungan. Riba itu ada kelebihan, jual beli juga ada keuntungan, ada kelebihan. Saya kulaan 50.000 dijual 70.000 juga ada kelebihan, sehingga mereka mempersepsikan itu adalah sama, padahal beda. Dalam Islam itu beda akad, beda konsekuensi hukum. Saya satu kamar dengan seorang perempuan yang saya nikahi, maka itu menjadi boleh. Bahkan bukan boleh, tetapi itu menjadi pahala. Itu kalau satu. Kalau dua, kalau tiga istri, ini pahalanya berlipat-lipat ini. Ya, satu istri aja pahala, apalagi dua istri, tiga istri, empat istri ini. Seperti Pak Wadek satu ini kan punya minat, ya. Ada keinginan tapi tidak ada keberanian ini kan. Nah, jadi beda akad, beda konsekuensi hukum. Nah, kalau saya satu kamar dengan seorang perempuan yang tidak saya nikahi, maka tentu hukumnya menjadi haram.
menjadi haram. Padahal kan perbuatannya sama. Ya begitu-begitu aja kan perbuatannya. Tapi yang satu diawali dengan pernikahan, yang satunya tidak diawali dengan pernikahan, tentu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Sama juga dengan kalau saya mulai tadi subuh saya tidak makan sampai nanti maghrib dengan niat puasa, maka tentu saya dapat pahala puasa. Tapi kalau saya tidak makan karena memang saya ingin diet, tidak ada niat untuk berpuasa, taqarruban ilallah, maka ya hanya dapat dietnya saja tapi tidak dapat pahala dari sisi Allah gitu. Jadi dalam Islam itu beda akad, beda konsekuensi hukum, itu ya. Nah, transaksi jual beli itu bedanya dengan riba itu, kalau jual beli itu ada objek yang diperjualbelikan, ada barang yang memang diperjualbelikan. Nah, dalam riba itu tidak ada murni hutang piutang atau pinjam meminjam. Saya pinjam 100.000 dalam kurun waktu 1 bulan dikembalikan menjadi 150.000. Ini riba karena tidak ada barang yang diperjualbelikan. Nah, FKIS lovers yang dimuliakan Allah, tradisi ini, kebiasaan ini itu sudah menjalar dalam kehidupan masyarakat yang kita sebut dengan rentenir itu. Termasuk juga kebiasaan kita menukar uang di jalanan menjelang Lebaran Idul Fitri, momentum-momentum Ramadan itu kan biasanya di pinggir jalan banyak orang yang menyediakan jasa tukar menukar uang. Itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, hukumnya haram. Karena mereka menukar uang 100.000 ditukar dengan 100.000 satu lembar, ditukar dengan uang pecahan 10 ribuan menjadi 120.000. Nah, ini jelas riba karena ada kelebihan. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi riba? Ya 100.000 ditukar 100.000, tetapi yang menukar itu memberikan imbalan ujroh, ya, keuntungan bagi yang menyediakan layanan itu sebesar 20.000, itu imbalan. Nah, maka tentu imbalan ini kan sesuai dengan keinginan orang yang memberikan. Mau memberikan berapa? Ya itu yang kita terima begitu. Nah, itu agar menjadi boleh. Tapi kalau 100.000 itu ditukar 120.000, itu menjadi tidak boleh karena itu termasuk dalam kategori riba. Ini yang pertama. Yang kedua, riba itu adalah diperjanjikan, muahadah dalam bahasa fikihnya. Kalau saya pinjam uang 100.000 lalu kemudian saya kembalikan 150.000, bukan karena diperjanjikan, tapi memang saya itu ngasih 50.000 sebagai imbalan bagi orang tersebut, maka itu menjadi boleh. Berbeda dengan tadi yang pertama itu diperjanjikan, pinjam 100.000 dikembalikan 150.000, ini diperjanjikan, muahadah namanya. Maka ini yang masuk dalam kategori riba. Nah, pemirsa atau FKIS lovers yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena bahayanya harta riba ini, maka kita punya tanggung jawab moral ingin mendirikan yang namanya galeri investasi syariah. FKIS sudah berkontribusi, sudah mendirikan dan sudah berkontribusi dengan pendiriannya GIS, Galeri Investasi Syariah. Semoga GIS, Galeri Investasi Syariah yang sudah diprakarsai oleh Fakultas Keislaman kita ini betul-betul membawa kemanfaatan bagi kita dan betul-betul menjadikan sistem perekonomian kita menjadi sistem ekonomi yang syar'i sesuai dengan prodi yang kita miliki. Ada prodi hukum bisnis syariah, ada ekonomi syariah. Nah, inilah kontribusi kita Fakultas Keislaman, bagaimana memberikan edukasi bagi masyarakat secara luas bahwa transaksi-transaksi yang selama ini itu masih belum syariah, kita syar'ikan. GIS atau Galeri Investasi Syariah adalah salah satu wujud memberikan solusi bagi umat. Saya kira itu. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.